Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa dengan saya Marjuan Ibrahim. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi para sahabat Rasulullah di bulan Ramadan, atau bagaimana Ramadan bisa membentuk kita mempunyai pribadi-pribadi yang hebat seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dulu ayatnya di dalam surah Al-Fatah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Muhammad adalah utusan Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, tegas terhadap kekafiran, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, dan saling berkasih sayang di antara mereka, yaitu sesama orang beriman. Kemudian dipuji oleh Allah, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Kemudian Allah puji para sahabat ini secara terperinci. Engkau melihat mereka ruku' dan sujud, yabtaghuna, mereka hanya mencari fadlan minallah, keutamaan dari sisi Allah, wa ridwana, dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terbayang jelas dari wajah mereka itu bekas-bekas sujud. Ya, bekas sujud di sini bukan jidat yang hitam, tetapi nanti jidat tersebut bercahaya ketika berada di padang mahsyar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ramadan Karim, para sahabat ini adalah sebaik-baik generasi yang pernah diberikan kepada umat manusia. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwasanya para sahabat ini adalah mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam pendapat yang ekstrim, ya. Karena begitu terpukaunya dengan pesona para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini dikatakan lebih baik daripada hawariyunnya Musa, yaitu para penjaganya Musa. Kemudian juga lebih baik daripada para pengikut Musa, orang-orang yang beriman dengan Musa alaihi salam. Maka Ramadan ini kita ingin mengambil momen bagaimana kita bisa mendiamkan satu sifat saja dalam diri sahabat yang ada pada sahabat di dalam diri kita. Karena Ramadan kan madrasatul ummah. Ramadan adalah sekolah umat. Jadi Ramadan bukan hanya bulan rutinitas, tetapi Ramadan adalah bagaimana kita mencetak diri kepada yang lebih baik. Contohnya, untuk mencontoh ketegasan, keberanian, dan kecintaan kepada seorang ibunda, kita tak asing lagi dengan sosok yang sangat mulia ini, yang bernama sahabat Zubair ibn al-Awwam. Al-Awwam bin Khuwailid. Zubair adalah anak dari bibinya Rasulullah yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Menikah dengan Awwam bin Khuwailid, saudara laki-laki dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Zubair adalah seorang anak yatim
yang ditinggalkan oleh ayahnya Awam bin Khuwailid. Pada saat itu bangsa Arab berperang dengan nama Perang Al-Fijar. Maka Awam bin Khuwailid meninggal pada masa Perang Al-Fijar. Tinggallah Zubair, dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Safiyah binti Abdul Muttalib adalah ibu tunggal bagi Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam ini adalah 10 dari sahabat yang pertama sekali menerima Islam, masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah memuji Zubair yang merupakan sepupunya dan juga ponakan daripada istrinya, mengatakan setiap para nabi itu ada hawariyunnya, yaitu ada penjaganya, dan penjagaku adalah Zubair ibn al-Awwam. Ini karena sifat keberanian yang dimiliki oleh Zubair. Karena Zubair ibn al-Awwam dibesarkan oleh ibu yang tegas, dibesarkan oleh ibu yang disiplin, dibesarkan oleh ibu yang mengajak anaknya untuk menjadi pemberani. Maka kita lihat dimanapun Rasulullah berada, pasti ada Zubair ibn al-Awwam yang selalu membela Rasulullah SAW, berada di sampingnya Umar ibn al-Khattab, berada di samping Abu Talib, dan berada di samping bibinya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah di mana ketika Safiyah binti Abdul Muttalib meninggal, kemudian Zubair selama seminggu masih lagi tidak henti-hentinya air matanya mengalir, menangis. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ya Zubair, belum keringkah air matamu?" Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kemudian, "Ya Zubair, apakah engkau masih lagi menangisi kepergian ibumu?" Karena Zubair adalah mata wayang yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Maka Zubair mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dua orang tua adalah dua pintu surga yang berbeda. Maka apabila telah tertutup, maka apabila telah meninggal satu orang tua, maka tertutuplah satu pintu surga. Dan inilah yang membuat Zubair selalu menangis, karena membayangkan pintu surganya sudah tertutup dua-duanya. Oleh karena itu, as-saimin was-saimat, marilah kita contoh Zubair dalam kecintaan dan hormat kepada ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian marilah kita contoh Zubair dalam keberanian dan dalam kecepatan ketika menerima dakwah Islam. Dan Zubair adalah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam syurga, sedangkan mereka masih lagi berada di dunia. InsyaAllah pemirsa Ramadan Karim, kita akan berjumpa setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi materi kita menjadi pribadi sahabat Rasulullah dan mencetaknya di bulan Ramadan. Kalau kita mencontoh kepada kemurahan hati ataupun juga kesetia kawanan yang paling paripurna, tentulah kita akan melihat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalaulah iman seluruh manusia ditimbang, maka tidak akan menyamai setengah dari imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar Siddiq bukan hanya seorang yang selalu menjadi orang yang pertama dalam membenarkan Rasulullah, dalam menyambut dakwah Rasulullah.
orang dewasa dari kalangan laki-laki yang pertama sekali beriman dengan Rasulullah. Tetapi Abu Bakar Siddiq, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan pilihan. Allah pilih Abu Bakar Siddiq untuk menjadi menemani Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan hijrah. Tentu ini adalah suatu kebanggaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Selain juga cepat di dalam menerima keimanan dan kebenaran, Abu Bakar Siddiq dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Tentunya Ramadan ini kan kita juga harus menimbulkan sifat-sifat kedermawanan kita yang selama ini telah hilang, dihapus oleh kecintaan terhadap materialisme, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Ramadan salah satunya adalah untuk membentuk manusia-manusia yang munfiq, manusia-manusia yang berinfak, hamba-hamba Allah yang murah di dalam bersedekah, terutama untuk menghilangkan sifat-sifat kecintaan terhadap harta yang berlebihan. Diceritakan bahwasanya pada saat persiapan perang Khandak, persiapan perang Tabuk, pada saat itu Madinah sedang dilanda paceklik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Abu Sufyan dan bala tentaranya akan menyerang Madinah. Sesungguhnya Heraklius di negeri Syam sana berencana untuk menyerang Madinah. Heraklius Raja Romawi. Maka bersabarlah kalian dengan makanan yang sedikit, karena kita sedang dilanda kekeringan yang panjang. Maka Rasulullah SAW menghimbau para sahabat untuk memberikan apa saja, ya, baik itu makanan ataupun persediaan untuk melawan Heraklius yang akan dijumpai di negeri Tabuk sana, berbatasan antara Saudi dengan Yordania. Kemudian para sahabat berlomba-lomba. Ada yang tidak mempunyai apa-apa, hanya mempunyai 2 genggam kurma. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah tidak ada lagi yang aku simpan di dalam rumahku. Hanya 2 genggam tamar inilah yang aku bawa untuk menunjukkan keimanan dan dukunganku kepada jalan panggilan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, jangan engkau berikan kepada kami, berikanlah itu kepada keluargamu. Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menunjukkan keimananku, sebagaimana Abu Bakar juga menunjukkan keimanannya dari infak dan sedekahnya. Maka terdengarlah kisah dari seorang Umar ibn al-Khattab yang mengatakan, pada saat ini aku akan memberikan infak yang lebih banyak daripada yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan bersegera datanglah Umar ibn al-Khattab dengan membawa setengah dari hartanya. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, terimalah dari diriku setengah dari hartaku ini, agar dibawa untuk berjihad membela agama Allah. Ternyata di belakang Umar ibn al-Khattab telah mengantri pula Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq maju sepeninggalan Umar dan disaksikan oleh Umar, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku membawa kepadamu seluruh hartaku untuk dibawa pergi berjihad ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin, maza abqaita li ahlika, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu kelak? Maka Abu Bakar menjawab, abqaitu Allahu wa rasuluh, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menolak, jangan ya Abu Bakrin, ya,
berikanlah setengahnya saja, berikanlah sepertiganya saja. Tidak ya Rasulullah. Demi namaku, gelarku yang telah engkau berikan sebagai As-Siddiq, sungguh aku akan memberikan seluruh hartaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan ya Abu Bakar, berikanlah setengah dari hartamu. Tidak ya Rasulullah, semuanya. Untuk meneguhkan gelar yang telah engkau berikan kepadaku sebagai As-Siddiq, Siddiq dalam keimanan, Siddiq dalam perbuatan, yaitu jihad dengan harta. Maka Rasulullah pun menerima seluruh apa yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq dari hartanya. Kalau zaman sekarang seolah-olah kalimat ini tidak masuk di akal ya, kepada seorang tua ketika dia akan meninggalkan anaknya, kemudian dia mengatakan, anakku, aku akan tinggalkan kepada kalian Allah dan Rasulnya. Tapi sebenarnya ini masuk di akal. Abu Bakar Siddiq tidak hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah meninggalkan ilmu pengetahuan. Asma binti Abu Bakrin adalah seorang penganyam dan pandai membuat tembikar. Sedangkan Abdurrahman adalah penggembala dan pandai mengelola susu kambing menjadi keju-keju yang dijual. Sehingga begitu harta ayahnya habis, diwakafkan, diinfakkan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kekhawatiran bagi Abu Bakar, karena dia telah meninggalkan ilmu kepada anak-anaknya. Sedangkan harta yang dia kumpulkan malah mempermudahnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ramadan Karim, setelah pesan-pesan berikut kita akan sambung lagi kajian kita. Jangan kemana-mana. Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, dari kisah Abu Bakar tadi kita mendapatkan hikmah yang pertama, banyaknya anak, banyaknya kebutuhan tidak serta-merta menjadikan kita orang yang pelit. Justru Ramadanlah bulan di mana kita mencetak kedermawanan. Yang kedua, pesan dari kisah Abu Bakar tadi adalah tinggalkanlah ilmu sebanyak-banyaknya kepada keturunan kita. Karena ilmu yang bermanfaat kelak akan mengalir ke alam barzah kedua orang tuanya dan tidak akan terputus sampai datang hari kiamat. Dari kedermawanan kita sudah contohkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari segi pemuda yang cerdas, pemuda yang mau mewakafkan umurnya untuk membantu agama Allah, Ramadan ini perlu juga kita cetak. Kadang-kadang sebagai seorang pemuda, kita juga tidak bisa tinggal diam hanya mengurusi pekerjaan kita. Sesekali marilah kita menjadi panitia untuk pengaturan pembukaan di masjid, panitia pelaksanaan sholat tarawih, panitia untuk membagikan zakat, panitia untuk mengumpulkan zakat. Karena Ramadanlah adalah waktunya untuk kita mendaunkan hati kita dari segala macam ketinggian. Mungkin yang selama ini karirnya mulus, karirnya bagus, gajinya bagus, ya. THR-nya 10 hari Ramadan sudah keluar karena jabatannya yang tinggi. Tetapi lupa untuk menjadi seorang sahabat di bulan Ramadan, yaitu aktif mengurusi orang yang berpuasa di masjid-masjid kita. Kalau kita lihat di Saudi Arabia, ya, terutama di Masjidil Haram, jangan kita sepele. Itu orang-orang yang mengajak kita berpuasa itu, mengajak kita berbuka untuk singgah di tempat perbukaannya, itu bukan orang-orang biasa. Biasanya mereka adalah bos-bos perusahaan besar yang membawa anak, cucu dan menantunya untuk berebut ladang pahala untuk melayani orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya, kalau kita lihat ya di Mesir sana, semakin tinggi bulan Ramadan, semakin berakhir bulan Ramadan,
maka semakin ramai masjid-masjid kita lihat, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini menandakan apa? Menandakan mereka paham dengan bulan Ramadan. Maka anak-anak muda kita ini harus juga kita ajak untuk memberikan sedikit umurnya di bulan Ramadan, 5 jam saja sehari atau 3 jam saja sehari berbakti kepada umat. Contohnya adalah sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang paling tampan pada masanya. Parfumnya ya 150 meter lagi dia datang, tapi parfumnya sudah terasa wanginya di pasar yang ada di kota Makkah. Anak seorang saudagar wanita. Maka ketika datang iman kepada Mus'ab bin Umair, dia menerimanya. Kemudian orang tuanya marah, ibunya marah. Kemudian mengikatnya di dalam gudang. Kemudian Mus'ab lari dari ikatan ibunya. Kemudian Mus'ab datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Mus'ab, engkau pemuda yang tampan, engkau pemuda yang jelitawan, anak orang bangsawan, maka aku utus engkau untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yathrib ataupun Madinah sekarang, yang telah masuk Islam pada Baiat Aqabah yang pertama, kemudian pada Baiat Aqabah yang kedua, pergi bersama mereka ke Madinah. Ajarkan mereka tentang Al-Quran. Ajarkan kepada mereka tentang Islam. Maka Mus'ab bin Umair yang pergi bersama delegasi Rasulullah yang datang dari negeri Madinah tidak hanya mengajarkan yang 75 orang ini saja, tetapi mengetuk setiap pintu-pintu rumah orang di Yathrib untuk menjelaskan kepada mereka siapa itu Allah, mengapa harus menyembah Allah, mengapa harus memilih Islam, mengapa harus beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap pintu yang ada di Madinah tak luput dari ketukan Mus'ab bin Umair, duta besar pertama di dalam Islam yang diutus oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah begitu terkejutnya melihat hampir seluruh penduduk Madinah dari kaum Aus dan Khazraj semuanya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini berkat tangan dan dakwah Mus'ab ibnu Umair. Ini para pemuda. Mus'ab sudah sukses, sudah menjadi anak orang kaya, tampan, pakaiannya mewah, parfumnya mahal. Tetapi Mus'ab tidak menyia-nyiakan umurnya di masa muda untuk diwakafkan di dalam dunia dakwah. Ini para pemuda kita juga jangan semuanya habis waktunya dihabiskan untuk mengejar karir dunia saja. Tapi kejar juga karir yang bisa memudahkan hisab kita di hadapan Allah. Tugas dakwah ini bukan tugas para alim ulama saja, bukan tugas para ustadz saja, tapi ini tugas kita semua. Ada yang berdakwah ya melalui media sosial, ada yang berdakwah dengan membuat aplikasi membaca Al-Quran, ada yang berdakwah dengan melibatkan diri dengan syuting-syuting, pengajian-pengajian. Ini semuanya adalah wakaf umur kita, di mana kita mencontoh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tak hanya itu, ya. Kalau kita pikir-pikir sudah cukuplah Mus'ab ini mengumpul pahala, meninggalkan ibunya, meninggalkan harta VVIP, fasilitas VVIP dari ibunya, kemudian meninggalkan pakaian yang mewah dan glamor, meninggalkan parfum-parfumnya yang wangi dari Persia, meninggalkan seluruh kesenangan dunia, pergi untuk berdakwah, menjadi pengganti Rasulullah di Madinah. Sudah cukuplah rasanya pahala yang ditumpuk oleh Mus'ab ibnu Umair. Tetapi ketika datang panggilan jihad pada perang Badar, Mus'ab tidak mau diletakkan di Madinah. Mus'ab mengatakan, aku sudah
mengetuk seluruh pintu masyarakat di Madinah. Maka aku mau amalan tertinggi ya Rasulullah. Berikanlah aku izin untuk berjihad di medan Badar. Kemudian akhirnya Mus'ab syahid di medan Uhud. Dan yang paling menakjubkan adalah pakaiannya dari seorang pemuda yang kaya raya ketika akan ditutupkan badannya yang syahid. Maka tidak cukuplah ketika ditutup kepalanya, tertinggallah kakinya terbuka. Ketika ditutup kakinya, tertinggallah kepalanya yang terbuka. Maka Rasulullah mengatakan, tutuplah kepalanya dan kuburlah dia bersama pakaiannya. Sesungguhnya Mus'ab telah disambut oleh para malaikat. Untuk para pemuda, ada juga sosok dari sahabat di Ramadan ini yang kita contoh, yaitu Mus'ab bin Umair, yang mewakafkan sebagian umurnya bukan hanya untuk karir dunianya, tetapi juga mewakafkan dirinya untuk membantu agamanya. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah sangat-sangatlah dekat. Wa basyiril mu'minin, dan beritakanlah gembira kepada orang-orang yang beriman. Jamaah Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dari 3 sosok sahabat yang telah kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.